Bab 10 celah yang banyak dibutuhkan. Apakah yang bisa lebih menggetarkan jiwa dibandingkan mengamati galaksi yang jauh melalui teleskop 100 inci, menggenggam fosil berusia 100 juta tahun atau perkakas batu berusia 500.000 tahun dengan satu tangan, berdiri di hadapan retakan besar ruang dan waktu Grand Canyon, atau mendengarkan seorang ilmuwan yang dengan asyik mengamati wajah alam semesta tanpa berkedip? Itu adalah sains yang dalam dan sakral. Kutipan kata Michael Sermer. Buku ini mengisi sebuah celah yang banyak dibutuhkan. Sebuah lelucon bekerja oleh karena kita memahami dua makna bertentangan sekaligus. Kebetulan, saya pernah menganggap bahwa itu sebuah komentar cerdas yang dibuat-buat, tetapi saya terkejut menemukan bahwa ia benar-benar telah digunakan begitu saja oleh para penerbit. Tampaknya tepat bahwa buku yang terus terang tak penting ini semuanya tentang Michel Foucault, Roland Barthes, Julia Kristeva dan ikon-ikon fransofonisme arogan lainnya. Apakah agama mengisi celah yang dibutuhkan? Seringkali dikatakan bahwa terdapat celah berbentuk Tuhan di dalam otak yang perlu diisi. Kita memiliki kebutuhan psikologis akan Tuhan, teman imajiner, ayah, kakak, pendeta, teman mengadu, dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi terlepas apakah Tuhan sungguh-sungguh ada atau tidak. Tetapi mungkinkah Tuhan dapat menutup celah yang sebaiknya diisi dengan sesuatu yang lain? Sains, mungkin. Seni, persahabatan manusia, humanisme, mencintai hidup dalam dunia yang nyata ini, tanpa percaya pada kehidupan lain setelah mati. Kecintaan pada alam, atau apa yang pernah disebut oleh E.O. Wilson sebagai biofilia. Agama telah dianggap mengisi 4 peran utama dalam kehidupan manusia: penjelasan, dorongan, ketenteraman, dan inspirasi. Secara historis, agama berambisi untuk menjelaskan eksistensi kita dan hakikat alam semesta di mana kita menemukan diri kita. Peran ini sekarang sudah digantikan sepenuhnya oleh sains, dan saya sudah membicarakannya di bab 4. Dengan dorongan, saya maksudkan perintah moral tentang bagaimana kita harus berperilaku, dan saya membahas itu di bab 6 dan 7. Sejauh ini saya belum melakukan hal yang sama untuk ketenteraman dan inspirasi, dan bab terakhir ini akan membahasnya secara singkat. Sebagai permulaan memasuki pembahasan tentang dorongan exhortation, saya ingin memulai dengan fenomena teman imajiner di masa kecil, yang saya percaya memiliki kaitan dengan keyakinan keagamaan. Bab Binker. Christopher Robin, menurut saya, tidak percaya bahwa Piglet dan Winnie the Pooh benar-benar bicara dengannya. Tetapi Binker berbeda. Binker, begitu aku memanggilnya, adalah rahasia pribadiku, dan Binker adalah alasan kenapa aku tidak pernah merasa kesepian. Bermain-main di taman kanak-kanak, duduk di tangga, apapun yang aku kerjakan, Binker selalu ada. Ayah pintar, dia adalah lelaki pintar, dan ibu adalah yang terbaik sejak dunia dimulai, dan Nani pengasuh adalah Nani, dan aku memanggilnya Nan. Tapi mereka tidak bisa melihat Binker. Binker selalu bicara, karena aku mengajarinya bicara. Dia kadang-kadang suka melakukannya dengan bercicit lucu, dan dia kadang-kadang suka melakukannya dengan mengaum. Dan aku harus melakukan itu untuknya karena tenggorokannya agak sakit. Ayah pintar, dia adalah lelaki pintar, dan ibu tahu semua yang siapapun bisa. Dan Nani adalah Nani, dan aku memanggilnya Nan, tetapi mereka tidak tahu Binker. Binker berani seperti singa ketika kami berlari-lari di taman. Binker berani seperti macan ketika kami berada di kegelapan. Binker berani seperti gajah. Dia tidak pernah menangis, kecuali seperti orang lain ketika sabun mengenai matanya. Ayah adalah ayah, dia adalah laki-laki yang menjadi ayah dan ibu adalah ibu seperti halnya orang lain. Dan Nani adalah Nani, dan aku memanggilnya Nan. Tetapi mereka tidak suka Binker. Binker tidak rakus, tapi dia memang menyukai sesuatu untuk dimakan.
Maka aku harus katakan pada orang-orang ketika mereka memberiku permen, "Binker mau coklat, maukah kamu memberiku 2?" Lalu aku mengunyahkannya untuk dia, karena giginya masih baru. Baiklah, aku sangat sayang ayah, tapi dia tidak punya waktu untuk bermain. Dan aku sangat sayang ibu, tapi dia kadang-kadang pergi. Dan aku sering marah pada Nani kalau dia ingin menyisir rambutku. Tapi Binker selalu Binker, dan dia pasti ada di sana. Apakah fenomena teman imajiner adalah ilusi lebih tinggi, dalam kategori yang berbeda dari khayalan masa kecil biasa? Pengalaman saya sendiri tidak banyak membantu di sini. Seperti banyak orang tua lain, ibu saya menyimpan buku catatan saya yang berisi perkataan-perkataan masa kecil. Di samping kepura-puraan biasa, sekarang aku adalah manusia di bulan sang akselerator orang Babilonia. Saya jelas menyukai kepura-puraan jenis kedua. Sekarang aku adalah burung hantu yang menyamar menjadi Richard. Saya tidak pernah sekalipun percaya bahwa saya benar-benar salah satu di antara semua itu, dan saya kira itu normal terjadi pada permainan fantasi anak-anak. Tetapi saya tidak punya Binker. Jika kesaksian di masa dewasa mereka harus dipercaya, setidaknya beberapa anak normal yang memiliki teman imajiner tersebut benar-benar percaya mereka ada, dan dalam beberapa kasus, melihat mereka dalam bentuk halusinasi yang jelas dan hidup. Saya ragu fenomena Binker di masa kecil bisa menjadi model bagus untuk memahami keyakinan teistik pada orang dewasa. Saya tidak tahu apakah para psikolog telah mempelajarinya dari sudut pandang ini, namun hal ini mungkin akan menjadi sepenggal penelitian bermanfaat. Teman bermain dan teman mengadu, Binker untuk hidup, itu tentu adalah satu peran yang dimainkan Tuhan, satu celah yang mungkin tersisa jika Tuhan harus pergi. Anak lain, seorang gadis memiliki teman seorang laki-laki kecil berwarna ungu, yang baginya kelihatan nyata dan menjelmakan dirinya, berkilauan di udara, dengan suara gemerincing lembut. Dia mengunjungi gadis itu secara teratur, terutama ketika dia merasa kesepian, tetapi dengan frekuensi yang terus menurun bersamaan ketika dia beranjak dewasa. Pada suatu hari, tepat sebelum dia pergi ke taman kanak-kanak, laki-laki kecil berwarna ungu itu mendatanginya, yang ditandai oleh gemerincing yang riuh seperti biasa, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengunjunginya lagi. Hal ini membuat gadis itu sedih, tetapi laki-laki kecil berwarna ungu mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang sudah besar dan kelak tidak akan membutuhkannya. Dia harus meninggalkannya sekarang, sehingga dia bisa menjaga anak-anak lain. Dia berjanji akan kembali kepadanya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dia sungguh kembali, beberapa tahun kemudian dalam sebuah mimpi, ketika gadis itu memiliki krisis pribadi dan sedang berusaha memutuskan apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Pintu kamarnya terbuka dan terlihat sejumlah besar buku, didorong ke kamarnya oleh laki-laki kecil berwarna ungu. Dia menafsirkan mimpi ini sebagai nasihat agar dia sebaiknya masuk universitas, nasihat yang dia turuti dan kemudian dinilai baik. Kisah tersebut hampir membuat saya menangis, dan ini barangkali membuat saya mulai memahami peran penenang dan peran konsultasi dari dewa-dewa imajiner. Seseorang mungkin hanya ada dalam bayangan, namun tampak nyata sepenuhnya bagi anak kecil, dan masih memberikan ketenteraman nyata dan nasihat yang baik. Bahkan mungkin lebih baik, teman-teman imajiner, juga dewa-dewa imajiner, memiliki waktu dan kesabaran untuk mencurahkan seluruh perhatian mereka bagi si penderita. Dan mereka jauh lebih murah ketimbang psikiater-psikiater atau konsultan-konsultan. Apakah dewa-dewa dalam peran mereka sebagai penenang atau konsultan, berevolusi dari Binker-Binker oleh sejenis paedomorfosis psikologis? Paedomorfosis adalah bertahannya sifat-sifat masa kecil di masa dewasa. Anjing-anjing pudel memiliki wajah paedomorfosis, anjing dewasa terlihat seperti anak anjing. Ini merupakan pola yang umum dalam evolusi,
diterima secara luas sebagai penting bagi perkembangan sifat-sifat manusia seperti dahi yang bulat dan rahang yang pendek. Para evolusionis menggambarkan kita sebagai primata-primata remaja, dan ini tentu benar bahwa simpanse dan gorila remaja lebih mirip manusia dibandingkan yang dewasa. Apakah agama pada awalnya berevolusi, selama beberapa generasi, melalui penundaan bertahap momen tersebut ketika anak-anak berpisah dengan binker-binker mereka, seperti halnya kita, selama evolusi memperlambat perataan dahi kita dan penonjolan rahang kita? Saya kira supaya menyeluruh kita sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan yang sebaliknya. Mungkinkah binker-binker itu berevolusi dari dewa-dewa kuno, dan bukannya dewa-dewa itu berevolusi dari binker-binker kuno? Ini bagi saya tampak kurang masuk akal. Saya pernah dibuat berpikir ke arah itu ketika membaca The Origin of Consciousness karya psikolog Julian Jaynes, sebuah buku yang aneh seperti tampak pada judulnya. Ini adalah salah satu di antara buku-buku yang entah sebuah omong kosong ataukah justru karya dari seorang jenius sempurna, tidak ada pilihan ketiga. Mungkin yang pertama, tapi saya membatasi tebakan saya. Jaynes mencatat bahwa banyak orang memandang proses pikiran mereka sebagai sejenis dialog antara diri dan tokoh utama lain di dalam kepala. Sekarang kita mengerti bahwa kedua suara tersebut adalah kita sendiri, atau jika tidak, berarti kita dianggap sakit jiwa. Ini pernah terjadi pada Evelyn Waugh. Tidak pernah seorang pun yang berkata halus, komentar Waugh kepada seorang teman, "Sudah lama sekali aku tak melihatmu, namun kemudian aku melihat sangat sedikit orang karena aku sudah gila." Setelah sembuh, Waugh menulis sebuah novel The Ordeal of Gilbert Pinfold yang menggambarkan masa halusinasinya, dan suara-suara yang didengarnya. Gagasan Jaynes adalah bahwa suatu ketika sebelum abad 1000 sebelum Masehi, manusia pada umumnya tidak sadar bahwa suara kedua itu berasal dari diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa suara tersebut adalah dewa, katakanlah Apollo, atau Astarte atau Yahweh, atau lebih mungkin dewa penjaga rumah yang memberi mereka nasihat atau perintah. Jaynes bahkan menempatkan suara-suara dewa tersebut di bagian otak yang bersebelahan dengan bagian otak lain yang mengendalikan tuturan bersuara. Pikiran yang mengalami keretakan fungsi ganda pikiran, bagi Jaynes adalah sebuah transisi sejarah. Adalah sebuah momen dalam sejarah ketika manusia mulai sadar bahwa suara-suara luar yang mereka dengar tersebut sesungguhnya berasal dari dalam. Jaynes bahkan lebih jauh mendefinisikan transisi historis ini sebagai permulaan munculnya kesadaran manusia. Terdapat inskripsi orang-orang Mesir kuno tentang dewa pencipta petah, yang menggambarkan dewa-dewa lain sebagai variasi dari suara atau tutur kata petah. Terjemahan modern menolak arti literal suara dan menafsirkan dewa-dewa lain sebagai konsepsi objektif pikiran petah. Jaynes menolak pembacaan-pembacaan terpelajar demikian, dan lebih memilih memakai arti harfiah secara serius. Dewa-dewa itu adalah halusinasi suara-suara, yang berbicara di dalam kepala manusia. Jaynes lebih jauh mengisyaratkan bahwa dewa-dewa tersebut berevolusi dari ingatan para raja yang telah meninggal, yang dengan cara berbicara, masih mempertahankan kendali atas pengikut-pengikutnya melalui bayangan suara di kepala mereka. Terlepas apakah Anda menganggap tesisnya bisa diterima atau tidak, buku Jaynes cukup menarik untuk mendapat sebutan dalam sebuah buku tentang agama. Sekarang, untuk kemungkinan yang saya angkat dengan meminjam tesis Jaynes untuk mengkonstruk sebuah teori bahwa dewa-dewa dan binker-binker saling terkait dalam perkembangannya, tetapi jalan memutar dari teori paedomorfosis. Ini sama dengan gagasan bahwa keretakan fungsi ganda pikiran tidak terjadi tiba-tiba dalam sejarah, tetapi merupakan tarikan mundur ke peristiwa tersebut di masa kecil ketika suara-suara halusinasi dan bayangan-bayangan seram diketahui sebagai tidak nyata. Dalam sejenis pembalikan hiporesis paedomorfosis, pertama-tama dewa-dewa bayangan itu lenyap dari pikiran orang dewasa,
lalu ditarik mundur terus dan terus ke masa kecil, hingga akhirnya saat ini mereka hanya bertahan dalam bentuk fenomena Binker atau manusia ungu. Masalahnya dengan teori versi ini adalah bahwa ia tidak menjelaskan kehadiran dewa-dewa pada orang dewasa saat ini. Mungkin yang lebih baik adalah tidak memperlakukan dewa-dewa sebagai nenek moyang Binker-Binker, atau sebaliknya, melainkan melihat keduanya sebagai efek dari kecenderungan psikologis. Dewa-dewa dan Binker-Binker sama-sama memiliki kemampuan menenteramkan, dan menjadi teman dekat yang hidup untuk menguji gagasan-gagasan. Kita belum beranjak jauh dari teori efek psikologis tentang evolusi agama di bab 5. Bab ketenteraman. Sekarang saatnya berkonfrontasi dengan peran penting Tuhan dalam menenteramkan kita, dan tantangan kemanusiaan, jika Dia tidak ada, untuk membuat segalanya menjadi wajar. Banyak orang yang mengakui bahwa Tuhan mungkin tidak ada, dan bahwa Dia tidak niscaya bagi moralitas, masih kembali dengan apa yang mereka sering anggap sebagai kartu keberuntungan, dugaan tentang kebutuhan psikologis atau emosional akan sesosok dewa. Jika kamu menyingkirkan agama, orang bertanya dengan menantang apa yang akan kamu buat wajar. Apa yang harus kamu berikan kepada pasien-pasien sekarat, orang-orang yang bersedih karena ditinggal mati, para Eleanor Rigby yang kesepian yang baginya Tuhan adalah satu-satunya teman. Hal pertama yang perlu dikatakan sebagai jawaban terhadap ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak perlu dikatakan. Kemampuan agama untuk menenteramkan hati tidak membuatnya menjadi benar. Walaupun kita memiliki pengakuan yang sangat dalam. Walaupun telah terbukti kuat bahwa keyakinan pada eksistensi Tuhan mutlak penting bagi kebaikan psikologis dan emosional manusia. Walaupun semua ateis adalah para pengidap neurosis putus asa yang cenderung melakukan bunuh diri karena kecemasan kosmis terus-menerus, tidak satu pun dari semua ini memberikan kontribusi bagi secuil bukti bahwa keyakinan agama itu benar. Ini mungkin menjadi bukti yang mendukung keinginan meyakinkan diri Anda bahwa Tuhan itu ada, walaupun Dia tidak ada. Sebagaimana telah saya sebutkan, Dennett, dalam Breaking the Spell, membuat pembedaan antara percaya pada Tuhan dan percaya pada kepercayaan yang ingin dipercayai, walaupun kepercayaan itu sendiri salah. Tuhan, aku percaya, tolonglah keingkaranku ini. Mark 9 ayat 24. Orang-orang beriman didorong untuk menyatakan keyakinan, entah mereka diyakinkan dengannya atau tidak. Mungkin jika Anda mengulang sesuatu cukup sering, Anda akan berhasil meyakinkan diri Anda bahwa itu benar. Saya kira kita semua mengenal orang-orang yang menikmati gagasan keimanan agama dan membenci serangan terhadapnya, sementara itu enggan mengakui bahwa mereka sendiri tidak memilikinya. Sejak membaca pembedaan Dennett, saya menemukan kesempatan untuk menggunakannya lagi dan lagi. Tentu tidaklah berlebihan mengatakan bahwa kebanyakan ateis yang saya kenal menyamarkan ateisme mereka di balik penampilan soleh. Mereka sendiri tidak percaya pada apapun yang supranatural, tetapi mempertahankan titik halus yang samar bagi keyakinan irasional. Mereka percaya pada keyakinan. Adalah mengejutkan betapa banyak orang yang sepertinya tidak bisa memahami perbedaan antara X adalah benar, dan adalah diinginkan bahwa orang sebaiknya mempercayai bahwa X adalah benar. Atau mungkin mereka tidak benar-benar jatuh dalam kesalahan logis ini, tetapi semata-mata menilai kebenaran sebagai tidak penting dibandingkan perasaan manusia. Saya tidak ingin mengecam perasaan manusia. Tapi mari kita perjelas, dalam suatu obrolan pribadi, apa yang sedang kita bicarakan, perasaan, atau kebenaran. Keduanya mungkin penting, tetapi mereka bukan dua hal yang sama. Bagaimanapun, konsesi hipotetis saya itu berlebihan dan keliru. Saya tahu tidak ada bukti bahwa para ateis memiliki kecenderungan umum pada keputusasaan karena cemas dan tidak bahagia. Sebagian ateis itu bahagia. Sebagian lain sengsara. Sama halnya, sebagian orang Kristen, Yahudi, Muslim,
Hindu dan Buddha adalah sengsara, sementara yang lainnya bahagia. Mungkin ada bukti statistik terkait soal hubungan antara kebahagiaan dan kepercayaan, atau ketidakpercayaan, tapi saya ragu kalau itu adalah akibat kuat dengan satu atau lain cara. Menurut saya lebih menarik bertanya apakah ada alasan bagus untuk merasa tertekan jika kita hidup tanpa Tuhan. Sebaliknya, saya akan mengakhiri buku ini dengan berpendapat, tidaklah cukup mengatakan bahwa seseorang dapat menjalani kehidupan yang memuaskan dan bahagia tanpa agama supranatural. Pertama, saya harus menguji klaim-klaim agama dalam memberikan ketenteraman. Consolation ketenteraman, menurut Kamus Shorter Oxford Dictionary, adalah pengurangan kesedihan dan derita mental. Saya membagi ketenteraman ke dalam dua tipe. 1. Ketenteraman fisik langsung. Seorang pria yang tersesat sepanjang malam di sebuah gunung gersang mungkin akan menemukan ketenteraman pada seekor anjing St. Bernard yang besar dan hangat, yang tentu saja tidak lupa dengan gentong brandy di lehernya. Seorang anak yang bersedih mungkin bisa ditenangkan oleh pelukan tangan yang kuat di tubuhnya dan kata-kata menghibur yang dibisikkan ke telinganya. 2. Ketenteraman karena ditemukannya fakta yang tidak disadari sebelumnya, atau cara melihat fakta yang ada yang sebelumnya tidak diketahui. Seorang wanita yang suaminya tewas dalam peperangan mungkin menjadi tenteram karena tersadar bahwa dia telah hamil olehnya, atau bahwa suaminya meninggal sebagai pahlawan. Kita juga bisa mendapatkan ketenteraman melalui penemuan cara baru dalam memikirkan suatu keadaan. Seorang filsuf mengemukakan bahwa tidak ada yang istimewa pada saat ketika seorang tua meninggal. Masa kecilnya sudah meninggal sejak lama, bukan karena hidupnya tiba-tiba terhenti tetapi karena dia tumbuh menua. Masing-masing dari 7 laki-laki dewasa dalam drama Shakespeare meninggal dengan cara beralih ke wujud berikutnya. Dari sudut pandang ini, momen ketika orang dewasa akhirnya menghembuskan nafas terakhir, itu tidak berbeda dari kematian-kematian perlahan sepanjang hidupnya. Seseorang yang resah akan masa depan kematiannya mungkin akan menemukan perubahan perspektif ini sebagai menenteramkan. Atau mungkin tidak, namun ini adalah contoh ketenteraman melalui refleksi. Penyingkiran Mark Twain atas rasa takut akan kematian adalah cerita lain, aku tidak takut mati. Aku sudah mati selama bermiliar-miliar tahun sebelum aku terlahir, dan belum pernah merasa kesusahan sedikit pun karenanya. Suatu pandangan tidak mengubah apapun tentang fakta kematian kita yang tak terhindarkan. Tapi kita memiliki cara melihat yang berbeda terhadap ketidakterhindaran tersebut dan kita mungkin mendapatinya sebagai menenteramkan. Thomas Jefferson juga tidak merasa takut akan kematian dan dia tampaknya tidak mempercayai kehidupan apapun setelah mati. Menurut keterangan Christopher Hitchens, ketika hari-harinya mulai memudar, Jefferson lebih dari sekali menulis kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia menghadapi akhir yang terus mendekat tanpa harapan ataupun ketakutan. Ini sama dengan mengatakan, dalam kata-kata yang paling jelas bahwa dia bukanlah seorang Kristiani. Intelektual-intelektual yang tangguh akan siap menyimak bagian penting deklarasi Bertrand Russell, dalam esainya tahun 1925, What I Believe. Aku percaya bahwa ketika aku mati aku akan membusuk, dan tidak ada satupun dari egoku yang akan tersisa. Aku tidak kekanak-kanakan dan aku mencintai kehidupan. Tetapi aku menolak gemetar ketakutan terhadap pemikiran tentang kebinasaan. Bagaimanapun, kebahagiaan adalah kebahagiaan sejati oleh karena ia pasti berakhir, tidak pula pikiran dan cinta kehilangan nilainya oleh karena semua itu tidak abadi. Banyak orang yang memikirkan dirinya dengan bangga di tiang gantungan. Tentu kebanggaan yang sama hendaknya mengajarkan kita berpikir dengan tulus tentang kedudukan manusia di dunia. Walaupun terbukanya pintu-pintu sains untuk pertama kalinya menggetarkan kita menyusul kehangatan mitos-mitos humanis tradisional, pada akhirnya udara segar membawa semangat hidup, dan angkasa-angkasa yang luas memiliki keagungannya sendiri.
Saya terinspirasi oleh esai Russell ini ketika saya membacanya di perpustakaan sekolah pada usia sekitar 16 tahun, tapi saya sudah lupa. Mungkin saya telah memberikan sikap penghargaan yang tak disadari terhadapnya ketika saya menulis, dalam A Devil's Club lain tahun 2003. Ada lebih dari sekadar keagungan dalam pandangan tentang hidup ini, walaupun ia tampak suram dan dingin dari balik selimut nyaman kebodohan. Terdapat sesuatu yang menyegarkan untuk dimiliki dengan berdiri tegak seraya menyongsong angin pengertian yang dingin menusuk, angin yang berhembus di sepanjang jalan-jalan berbintang, dalam karya Yeats. Bagaimanakah agama dibandingkan, katakanlah, dengan sains dalam memberikan dua jenis ketenteraman ini? Pertama-tama, dengan melihat ketenteraman tipe 1, adalah sepenuhnya masuk akal bahwa tangan Tuhan yang kuat, walaupun itu semua murni hayalan, mungkin akan menenteramkan dengan cara yang persis sama seperti tangan sungguhan seorang teman, atau seekor anjing St. Bernard dengan tong brandy di lehernya. Tapi tentu saja pengobatan ilmiah juga dapat memberikan ketenteraman, biasanya lebih efektif dibandingkan brandy. Lalu melihat ketenteraman tipe 2, adalah mudah untuk mempercayai bahwa agama bisa jadi sangat efektif. Orang-orang yang tertimpa bencana mengerikan, misalnya gempa bumi, seringkali menuturkan bahwa mereka memperoleh ketenteraman dari renungan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang misterius. Tidak ragu lagi, semua ini akan dibalas dengan limpahan kebaikan. Jika seseorang takut akan mati, keyakinan tulus bahwa dia memiliki jiwa abadi itu bisa mententeramkan, tentu saja, jika dia tidak berpikir akan masuk neraka atau lembah keputusasaan. Keyakinan-keyakinan keliru masing-masing dapat menenteramkan sebagaimana halnya keyakinan-keyakinan yang benar, sampai saat ketika keyakinan-keyakinan itu terbukti keliru. Ini berlaku untuk keyakinan-keyakinan non-religius juga. Seseorang yang mengidap kanker kritis mungkin bisa ditenangkan oleh seorang dokter yang berbohong padanya bahwa dia sudah sembuh, sebagaimana efektifnya ketika seorang lain diberitahu dengan jujur bahwa dia sudah sembuh. Keyakinan yang tulus dan sepenuh hati terhadap kehidupan setelah mati bahkan lebih kebal terhadap pembuktian kekeliruannya dibandingkan keyakinan pada seorang dokter yang berbohong. Kebohongan dokter tersebut tetap efektif hanya sampai simptom-simptomnya itu terbukti. Seorang yang percaya pada kehidupan setelah mati tidak pernah berakhir dengan pembuktian bahwa dia keliru. Survei-survei menunjukkan bahwa hampir 95% populasi Amerika Serikat percaya bahwa mereka akan lolos dari kematian mereka. Saya tidak habis pikir betapa banyak orang yang mengklaim dengan sungguh-sungguh keyakinan seperti itu, di kedalaman hati mereka mempertahankannya. Jika mereka benar-benar tulus, tidakkah mereka sebaiknya bersikap seperti kepala biara Ampleford? Ketika Kardinal Basil Hume memberitahunya bahwa dia akan mati, kepala biara tersebut sangat senang karenanya. Selamat. Itu berita baik. Seandainya saya dulu mendampingimu. Kepala biara itu tampaknya benar-benar seorang pemeluk yang tulus. Namun, karena hal tersebut begitu langka dan tak terduga, maka kisahnya menyita perhatian kita, hampir membuat kita terhibur dengan cara yang mirip dengan kartun seorang wanita muda yang membawa spanduk bertuliskan "Bangunlah Cinta, Bukan Perang", yang sangat polos, dan bersama seorang penonton meneriakkan, "Sekarang, itulah yang aku sebut ketulusan." Mengapa semua orang Kristen dan Muslim tidak mengatakan sesuatu seperti kepala biara itu ketika mereka mendengar bahwa seorang sahabat akan mati? Ketika seorang wanita taat diberitahu oleh dokter bahwa dia memiliki kesempatan hidup beberapa bulan, mengapa dia tidak tersenyum lebar dengan penuh harap, seolah-olah dia baru saja mendapat liburan di Seychelles? Aku sudah tidak sabar. Sampaikan salam sayangku untuk Paman Robert kalau kau bertemu dengannya. Mengapa orang-orang beragama tidak berbicara seperti itu ketika mulai sekarat? Mungkinkah mereka tidak sungguh-sungguh percaya semua itu? Atau mungkin mereka sungguh-sungguh mempercayainya namun takut akan proses kematian?
Dengan alasan yang bagus, mengingat bahwa kita adalah satu-satunya spesies yang tidak diizinkan pergi ke dokter hewan untuk mengakhiri kesengsaraan tanpa rasa sakit. Tetapi dalam kasus tersebut, mengapa penentangan paling vokal terhadap eutanasia dan pelayanan bunuh diri berasal dari orang beragama? Berdasarkan model kematian kepala biara Amplefort atau liburan di Seychelles, tidakkah Anda menduga bahwa orang-orang beragama bisa saja bersentuhan secara tak pantas dengan kehidupan duniawi? Namun, fakta yang mengejutkan bahwa, jika Anda bertemu seseorang yang dengan penuh semangat menentang bunuh diri eutanasia, atau dengan berapi-api menolak pelayanan bunuh diri, Anda bisa bertaruh bahwa mereka adalah orang beragama. Mungkin alasan resminya adalah bahwa semua pembunuhan itu dosa. Namun, mengapa menganggapnya dosa jika Anda percaya dengan tulus bahwa Anda sedang mempercepat perjalanan menuju surga? Sikap saya terhadap pelayanan bunuh diri, sebaliknya, meniru pengamatan Mark Twain yang sempat dikutip. Menjadi mati tidak berbeda dengan belum terlahir. Saya akan persis seperti saya dulu pada zaman William Sang Penakluk atau zaman dinosaurus atau zaman trilobit. Tidak ada yang harus ditakuti di dalamnya. Tetapi proses kematian, tergantung keberuntungan kita, bisa jadi menyakitkan dan tidak menyenangkan, sejenis pengalaman yang darinya kita biasa berlindung dengan obat bius total, seperti ketika usus buntumu dikeluarkan. Jika peliharaanmu sekarat, Anda akan disalahkan karena kejam jika Anda tidak memanggil dokter hewan untuk memberinya obat bius total yang dengannya hewan itu tidak akan bangkit kembali. Tetapi jika dokter Anda melakukan pelayanan yang persis sama kepada Anda ketika Anda sekarat, dia berisiko diadili karena pembunuhan. Kalau saya mati, saya akan membiarkan nyawa saya melayang dalam keadaan terbius total, seolah itu adalah usus buntu yang sakit. Tetapi saya tidak akan diizinkan dengan privilase itu, karena saya tidak beruntung lahir sebagai anggota Homo sapiens ketimbang, misalnya, Canis familiaris atau Felis catus. Setidaknya itulah yang akan terjadi, kecuali jika saya pindah ke tempat yang lebih tercerahkan seperti Switzerland, Netherlands atau Oregon. Mengapa tempat-tempat tercerahkan semacam itu begitu jarang? Sebagian besar karena pengaruh agama. Tetapi, mungkin bisa dikatakan, tidakkah ada perbedaan penting antara membuang usus buntumu dengan membuang nyawamu? Tidak terlalu berbeda, tidak, jika Anda bagaimanapun pasti mati. Dan tidak terlalu berbeda, jika Anda memiliki keyakinan agama yang tulus pada kehidupan setelah mati. Jika Anda memiliki keyakinan itu, mati hanyalah sebuah transisi dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Jika transisi tersebut menyakitkan, Anda mungkin tidak akan lebih berharap melewatinya tanpa obat bius, dibandingkan Anda berharap membuang usus buntu Anda tanpa obat bius. Kitalah yang memandang kematian sebagai akhir ketimbang sebagai transisi yang barangkali dengan naif diharapkan menentang eutanasia atau pelayanan bunuh diri. Bagaimanapun, kitalah orang-orang yang mendukungnya. Dengan nada sama, apakah yang harus kita perbuat dengan pengamatan seorang perawat senior kenalan saya, yang berpengalaman menjalankan panti jompo, di mana kematian adalah peristiwa yang rutin? Dia mencatat selama bertahun-tahun bahwa orang-orang yang paling takut dengan kematian adalah yang beragama. Pengamatannya mungkin perlu ditunjang secara statistik, tetapi seandainya dia benar, apakah yang terjadi di sini? Apapun itu, tampaknya hal tersebut tidak berbicara banyak tentang kemampuan agama dalam menenteramkan orang yang tengah sekarat. Dalam kasus para penganut Katolik, mungkin mereka takut purgatori. Kardinal Suci Hume mengucapkan kata perpisahan kepada seorang teman dengan kata-kata berikut, "Baiklah, selamat tinggal. Sampai bertemu di purgatori, aku kira." Apa yang aku kira adalah bahwa terdapat kerlipan skeptis di mata yang tua itu. Doktrin purgatori menyingkapkan banyak hal tentang bagaimana pemikiran teologis bekerja. Purgatori adalah sejenis pulau elis ilahi,
ruang penantian Hades di mana jiwa-jiwa yang sudah mati pergi ke sana jika dosa-dosa mereka tidak terlalu buruk untuk dikirim ke neraka, tetapi mereka masih perlu sedikit cek kesehatan dan penyucian sebelum mereka diizinkan masuk ke surga zona bebas dosa. Pada abad pertengahan, gereja biasa menjual pengampunan demi uang. Ini sama dengan membayar pengurangan beberapa hari di purgatori, dan gereja secara literal, dan dengan dugaan semata-mata mengeluarkan sertifikat-sertifikat bertanda tangan yang menyebutkan jumlah hari libur yang telah dibeli. Gereja Katolik Roma adalah institusi yang untuk keuntungan-keuntungannya frase yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Dan di antara semua kecurangan dalam menghasilkan uang, penjualan sertifikat pengampunan tentunya berada di peringkat atas di antara trik-trik penipuan terbesar dalam sejarah, sepadan dengan penipuan internet Nigeria tetapi jauh lebih sukses lagi. Pada 1903, Paus Pius ke-10 masih sempat mentabulasi jumlah pengurangan hari di purgatori yang setiap tingkatan dalam hierarkinya disesuaikan, kardinal-kardinal 200 tahun, uskup-uskup agung 100 hari, uskup-uskup hanya 50 hari. Menurut zamannya, pengampunan-pengampunan tersebut tidak secara langsung dijual demi uang. Bahkan pada abad pertengahan, uang bukan satu-satunya perputaran di mana Anda bisa membeli pembebasan bersyarat dari purgatori. Anda juga bisa membayarnya dalam doa, entah doa Anda sendiri sebelum meninggal atau doa orang lain yang mewakili Anda setelah Anda meninggal. Dan uang bisa membeli doa. Jika Anda kaya, Anda bisa menabung untuk jiwa Anda selamanya. Perguruan tinggi saya sendiri, New College Oxford, didirikan pada 1379 oleh salah seorang filantropis besar masa itu, William Wykeham, Uskup Winchester. Seorang uskup abad pertengahan mungkin menjadi Bill Gates pada masanya, yang mengendalikan lalu lintas utama informasi menuju Tuhan, dan meraup kekayaan yang berlimpah. Wilayah keuskupannya luar biasa besar, dan Wykeham menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mendirikan dua institusi pendidikan besar, satu di Winchester dan satu di Oxford. Pendidikan itu penting bagi Wykeham, tetapi, menurut informasi New College yang resmi, yang diterbitkan pada 1979 untuk menandai usianya yang ke-600, tujuan utama perguruan tinggi itu adalah sebagai altar besar tempat berdoa demi ketenangan jiwanya. Dia menyediakan 10 pendeta, 3 juru tulis dan 16 orang anggota paduan suara untuk melayani kapel tersebut, dan dia memerintahkan bahwa hanya mereka yang dipertahankan jika pemasukan perguruan tinggi tersebut bangkrut. Wykeham menyerahkan New College ke tangan kelompok persaudaraan, sebuah badan otonom yang terus ada seperti sebuah organisme selama lebih dari 600 tahun. Mungkin dia percaya bahwa kita senantiasa mendoakan jiwanya selama berabad-abad. Sekarang, perguruan tersebut hanya memiliki satu pendeta dan tidak satu pun juru tulis, dan limpahan doa terus-menerus dari abad ke abad untuk Wykeham di purgatori terus menyurut hingga hanya 2 doa per tahun. Para penyanyi paduan suara sendiri terus memperbaiki nyanyiannya dan musik mereka itu sungguh magis. Bahkan saya merasa agak bersalah, sebagai anggota kelompok persaudaraan, karena telah mengkhianati kepercayaan. Dalam pemahaman zamannya, Wykeham melakukan hal serupa seperti orang kaya sekarang ini yang membayar uang muka untuk perusahaan kriogenik yang menjamin bisa membekukan tubuh Anda dan menjaganya tetap terlindung dari gempa bumi, huru-hara, perang nuklir dan kemungkinan-kemungkinan bahaya lain, sampai beberapa saat kemudian ketika ilmu pengobatan sudah belajar bagaimana cara membebaskannya dan menyembuhkan penyakit apapun yang menyebabkan kematian. Apakah kita kelompok persaudaraan New College berikutnya yang melanggar perjanjian dengan pendiri kita? Jika demikian, maka kita adalah rekan yang tepat. Ratusan penyumbang dari abad pertengahan meninggal dengan keyakinan bahwa pewaris-pewarisnya, yang digaji cukup untuk melakukan itu, akan mendoakan mereka di purgatori. Saya kagum,
Betapa sebagian peninggalan seni dan arsitektur abad pertengahan Eropa itu dimulai sebagai uang muka keabadian, dengan kepercayaan yang sekarang dikhianati. Tetapi apa yang sungguh menarik bagi saya tentang doktrin purgatori adalah bukti yang dikembangkan oleh para teolog untuknya, bukti yang sangat lemah sehingga kepercayaan diri berlebihan yang dengannya ia ditegaskan menjadi semakin lucu. Entry tentang purgatori dalam Katolik Ensiklopedia memiliki satu hal tentang bukti-bukti. Bukti utama bagi keberadaan purgatori adalah sebagai berikut. Jika orang mati sekadar masuk surga atau neraka berdasarkan dosa mereka ketika di dunia, maka tidak berguna mendoakan mereka. Karena mengapa mendoakan orang mati? Jika tidak ada kepercayaan pada kekuatan doa dalam memberikan ketenangan bagi mereka yang hingga saat ini luput dari pandangan Tuhan. Sementara kita sungguh mendoakan orang mati, bukan? Karena itu purgatori mesti ada, jika tidak maka doa-doa kita tidak akan berguna. Ini sungguh sebuah contoh penalaran dalam pemikiran teologi. Kerancuan argumen tersebut tercermin dalam skala yang lebih luas, dalam penggunaan argumen berdasarkan ketenteraman. Mesti ada Tuhan, demikian argumen tersebut, karena jika tidak ada, hidup akan menjadi hampa tanpa tujuan, tidak bernilai, sebuah gurun ketidakberartian. Bagaimana menunjukkan bahwa logika tersebut gagal sejak awal? Mungkin hidup itu ternyata hampa. Mungkin doa-doa kita untuk orang mati ternyata tidak berguna. Menduga-duga yang sebaliknya adalah menduga-duga kebenaran setiap kesimpulan yang berusaha kita buktikan. Silogisme semacam itu jelas berputar-putar. Hidup tanpa istri mungkin sulit, sepi dan hampa, tetapi sayangnya hal itu tidak mencegah dia meninggal. Ada sesuatu yang kekanak-kanakan dalam anggapan bahwa seseorang orang tua dalam kasus anak-anak, Tuhan dalam kasus orang dewasa bertanggung jawab untuk memberikan hidupmu arti dan tujuan. Ini sama dengan infantilisme orang-orang yang saat mereka memutar pergelangan kaki mereka, mencari-cari orang lain untuk diminta. Harus ada orang lain yang bertanggung jawab atas keadaan saya, dan harus ada orang lain yang disalahkan jika saya terluka. Apakah di balik kebutuhan akan Tuhan terdapat kekanak-kanakan yang serupa? Apakah kita kembali lagi ke Binker? Sebaliknya, pandangan yang benar-benar dewasa adalah bahwa kehidupan kita itu berarti, kaya dan menakjubkan sebagaimana ketika kita memilih untuk menjalaninya. Dan kita dapat membuatnya sangat menakjubkan. Jika sains memberikan ketenteraman dari jenis non-material, maka hal itu berkaitan dengan topik terakhir saya, inspirasi. Bab inspirasi adalah soal selera atau penilaian pribadi, yang memiliki efek agak menyesalkan bahwa metode argumen yang saya gunakan lebih bersifat retoris ketimbang logis. Saya telah melakukan itu sebelumnya, dan begitu pula banyak orang lain termasuk untuk menyebut contoh-contoh terbaru saja, Carl Sagan dalam Pablo.eo Wilson dalam Biopilia, Michael Sermer dalam The Soul of Science dan Paul Kurtz dalam Affirmation. Dalam Unweaving the Rainbow saya hendak mengatakan betapa beruntungnya kita hidup, mengingat sebagian besar orang yang mungkin berpotensi keluar melalui lotre kombinasi DNA ternyata tidak pernah terlahir. Bagi siapa saja di antara kita yang cukup beruntung ada di sini, saya menggambarkan singkatnya hidup dengan membayangkan sorot cahaya laser lemah yang merayap di sepanjang penggaris waktu raksasa. Segala sesuatu di depan dan di belakang sorot cahaya tersebut diselimuti kegelapan masa lalu yang telah berakhir, atau kegelapan masa depan yang tidak diketahui. Kita sangat beruntung mendapati diri kita dalam sorot cahaya tersebut. Betapapun singkat waktu kita di bawah sinar itu, jika kita membuang-buang waktu sedetik saja, atau mengeluhkan bahwa ia tidak terang atau hampa atau seperti anak kecil membosankan, bukankah itu dianggap penghinaan yang kejam bagi triliunan mereka yang tidak terlahir yang bahkan tidak akan diberi hidup untuk pertama kalinya? Sebagaimana banyak ateis telah mengatakan dengan cara lebih baik dari saya, pengetahuan bahwa kita hanya sekali hidup sebaiknya menjadikannya lebih berharga.
Demikian halnya, pandangan seorang ateis adalah penegasan atas hidup dan peningkatan hidup, seraya pada saat yang sama tidak pernah dicemari oleh penipuan diri, angan-angan, atau kecengengan orang-orang yang merasa bahwa hidup itu berhutang kepada mereka. Emily Dixon pernah berkata, bahwa ia tidak akan kembali lagi. Adalah yang menjadikan hidup ini begitu manis. Jika berakhirnya Tuhan menyisakan sebuah celah, orang-orang yang berbeda akan mengisinya dengan cara yang berbeda. Cara saja mencakup dosis sains yang tepat, ikhtiar yang jujur dan sistematis untuk menemukan kebenaran tentang dunia yang sesungguhnya. Saya memandang usaha manusia untuk memahami alam semesta sebagai usaha pembangunan model. Masing-masing dari kita membangun, dalam gagasan di kepala kita, sebuah model dunia di mana kita mendapati diri kita. Model minimal dunia ini adalah model yang dibutuhkan nenek moyang kita supaya dapat bertahan hidup di dalamnya. Perangkat lunak tiruan dibangun dan didibak melalui seleksi alam, dan ia paling terampil di dunia yang akrab dengan nenek moyang kita di padang rumput Afrika, sebuah dunia 3 dimensi berisikan objek-objek material berukuran sedang, yang bergerak dengan kecepatan sedang, relatif terhadap satu sama lain. Sebagai bonus yang tak disangka-sangka, otak kita lalu menjadi cukup dikdaya untuk menyesuaikan diri dengan model dunia yang jauh lebih kaya dibandingkan model utilitarian biasa yang diperlukan nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Seni dan sains adalah wujud terbesar dari bonus ini. Izinkan saya melukiskan satu gambaran akhir, untuk mengungkapkan kemampuan sains membuka pikiran dan memuaskan jiwa. Bab asal-usul semua burka. Salah satu pemandangan tak menyenangkan yang tampak di jalan-jalan kita saat ini adalah gambaran seorang wanita yang dibungkus kain hitam tanpa bentuk dari kepala hingga lutut, mengamati dunia melalui celah sempit. Burka bukan hanya alat penindasan atas wanita dan penindasan terhadap kebebasan dan kecantikannya. Bukan hanya lambang bagi kekejaman dan penundukan wanita oleh laki-laki. Saya ingin menggunakan celah sempit pada kerudung sebagai simbol dari sesuatu yang lain. Mata kita melihat dunia melalui celah sempit dalam spektrum elektromagnetik. Cahaya yang tampak adalah secercah sinar dalam spektrum yang sangat gelap, dari gelombang-gelombang radio pada ujung yang panjang hingga sinar gamma pada ujung yang pendek. Seberapa sempitnya celah itu sulit dipahami dan menantang untuk diungkapkan. Bayangkan sebuah burka hitam raksasa, dengan celah penglihatan yang lebarnya mendekati standar, katakanlah 1 inci. Jika panjang kain hitam di atas celah tersebut merepresentasikan ujung gelombang pendek dari spektrum tak tampak, dan jika panjang kain hitam di bawah celah tersebut merepresentasikan bagian gelombang panjang dari spektrum tak tampak, akan menjadi seberapa panjangkah burka tersebut supaya bisa sesuai dengan celah 1 inci untuk skala yang sama. Sulit merepresentasikannya dengan baik tanpa menggunakan skala-skala logaritma, karena begitu besarnya panjang-panjang yang kita tangani ini. Bab terakhir sebuah buku yang seperti ini bukanlah tempat untuk membahas logaritma, tapi Anda bisa mendapatkannya dari saya sehingga ia menjadi asal-usul semua burka. Jendela 1 inci dari cahaya tampak terlampau kecil dibandingkan bermil-bermil kain hitam yang merepresentasikan bagian tak tampak dari spektrum tersebut, dari gelombang radio pada keliman celana rok sampai sinar gamma di atas kepala. Apa yang dilakukan sains untuk kita adalah melebarkan jendela tersebut. Ia menyingkapkan begitu lebar sehingga kain hitam yang memenjarakan itu hampir semuanya tersingkap, seraya membuka pandangan kita pada kebebasan yang menyegarkan dan merangsang. Teleskop-teleskop optik menggunakan lensa-lensa kaca dan cermin untuk mengamati langit, dan apa yang terlihat adalah bintang-bintang yang kebetulan beradiasi dalam skala kecil dari panjang gelombang yang kita sebut cahaya tampak. Tetapi teleskop-teleskop lain melihat dalam sinar X atau panjang gelombang radio, dan menyajikan kepada kita berbagai rupa alternatif langit malam. Pada skala yang lebih kecil,
Kamera-kamera dengan filter yang tepat dapat melihat dalam gelombang ultraviolet dan mengambil foto bunga yang menampilkan detail-detail permulaan dan titik-titik yang terlihat, dan sepertinya dirancang untuk mata serangga namun tak bisa dilihat sama sekali oleh mata telanjang kita. Mata serangga memiliki jendela spektrum dengan lebar yang sama seperti kita, namun sedikit menaikkan burka, mereka buta terhadap warna merah dan mereka lebih mampu melihat sinar ultraviolet dibandingkan kita, melihat taman ultraviolet. Metafor jendela cahaya sempit yang melebar hingga spektrum yang sangat luas, membantu kita dalam wilayah sains yang lain. Kita hidup di dekat pusat museum besaran mirip gua, melihat dunia dengan organ-organ indera dan sistem-sistem saraf yang dirancang untuk mempersepsi dan memahami ukuran-ukuran sedang dan kecil saja, yang bergerak dengan kecepatan sedang. Kita kerasan dengan objek-objek yang ukurannya mulai dari beberapa kilometer, penglihatan dari puncak gunung hingga kira-kira 1/10 mm ujung peniti. Di luar ukuran ini bahkan imajinasi kita kesulitan, dan kita membutuhkan bantuan peralatan dan matematika, yang untungnya kita bisa belajar menggunakannya. Skala ukuran, jarak atau kecepatan yang dengannya imajinasi kita merasa nyaman adalah skala yang kecil, di tengah skala raksasa yang mungkin ada, mulai dari skala keanehan kuantum pada ujung yang lebih kecil hingga skala kosmologi Einsteinian pada ujung yang lebih besar. Imajinasi kita tidak cocok dengan jarak di luar skala sedang yang terbatas dari apa yang sejak dulu sudah akrab. Kita mencoba memvisualisasikan sebuah elektron sebagai bola yang amat kecil, dalam orbit di sekitar kerumunan bola-bola yang lebih besar yang merepresentasikan proton-proton dan neutron-neutron. Sama sekali tidak demikian. Elektron-elektron tidak seperti bola-bola kecil. Mereka tidak seperti apapun yang kita kenal. Tidaklah jelas apakah kata seperti memiliki arti ketika kita berusaha mendekati horizon-horizon realitas yang lebih jauh. Imajinasi kita tidak dirancang untuk melakukan penetrasi ke wilayah kuantum. Tidak ada apapun pada skala tersebut yang berperilaku dengan cara sebagaimana materi seharusnya berperilaku. Kita tidak pula bisa menerima perilaku objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Akal sehat common sense membuat kita kecewa, karena akal sehat berevolusi di sebuah dunia di mana tidak ada apapun yang bergerak sangat cepat, dan tidak ada apapun yang sangat kecil atau sangat besar. Di akhir sebuah esai yang terkenal tentang dunia-dunia yang mungkin, seorang pakar biologi besar J.B.S. Haldane menulis, "Sekarang, kecurigaan saya adalah bahwa alam semesta ini bukan hanya lebih aneh dari yang kita duga, tetapi lebih aneh dari yang dapat kita duga. Saya kira ada lebih banyak lagi di langit dan di bumi dibandingkan yang dibayangkan, atau dapat dibayangkan dalam filsafat manapun." Saya tertarik dengan gagasan bahwa perkataan Hamlet yang dikutip Haldane itu salah ucap. Penekanan yang normal adalah pada kata kamu. Ada lebih banyak lagi di langit dan di bumi Horatio, dari yang terbayangkan dalam filsafat kamu. Kenyataannya, baris tersebut seringkali dikutip secara sembrono dengan implikasi bahwa Horatio mendukung para rasionalis dangkal dan kaum skeptik di mana-mana. Namun beberapa sarjana memberi tekanan pada filsafat, sementara kata kamu hampir hilang dari yang terbayangkan dalam filsafatmu. Perbedaan tersebut tidak begitu penting untuk maksud sekarang ini, kecuali bahwa penafsiran kedua sudah mempertimbangkan filsafat manapunnya Haldane. Penerima dedikasi buku ini menyajikan keanehan sains, menyelaminya hingga titik komedi. Berikut ini diambil dari pidato di Cambridge pada 1998 yang telah saya kutip, fakta bahwa kita hidup di dasar gravitasi yang dalam, di permukaan planet berselimut gas yang bergerak mengelilingi bola api nuklir 90 juta mil jauhnya dan menganggapnya sebagai normal jelas merupakan indikasi betapa perspektif kita cenderung keliru. Sementara penulis-penulis fiksi ilmiah lain memanfaatkan keganjilan sains untuk meningkatkan perasaan misterius, Douglas Adams menggunakannya untuk membuat kita tertawa,
mereka yang telah membaca The Hitchhiker's Guide to the Galaxy mungkin akan berpikir tentang dorongan ketidakmungkinan tak terbatas, misalnya. Tertawa bahagia mungkin merupakan respon terbaik terhadap paradoks aneh dalam fisika modern. Alternatif lainnya, saya kadang-kadang berpikir adalah menjerit. Mekanika kuantum puncak utama dalam pencapaian ilmiah abad 20, membuat prediksi cemerlang dan berhasil tentang dunia real. Richard Feynman membandingkan ketepatannya dalam memprediksi jarak sebesar luas Amerika Utara dengan akurasi lebar sehelai rambut. Tampaknya, keberhasilan prediksi ini berarti bahwa teori kuantum adalah benar dalam beberapa arti. Sebagaimana benarnya hal ihwal apapun yang kita tahu, bahkan termasuk fakta-fakta akal sehat yang paling membumi. Namun asumsi bahwa teori kuantum perlu diciptakan, supaya bisa menghasilkan prediksi-prediksi itu, adalah begitu misterius sehingga Feynman sendiri tergerak untuk berkomentar. Ada berbagai versi dari kutipan ini, dan yang berikut ini bagi saya tampak paling rapi. Jika Anda pikir Anda paham teori kuantum, Anda tidak paham teori kuantum. Teori kuantum itu begitu aneh sehingga para fisikawan bersandar pada satu atau lain penafsiran absurd mengenainya. Bersandar adalah kata yang tepat. David Deutsch, dalam The Fabric of Reality, menggunakan interpretasi teori kuantum banyak dunia, mungkin karena hal terburuk yang dapat Anda katakan tentangnya adalah bahwa itu absurd dan muhabir. Penafsiran ini mempostulatkan jumlah alam semesta yang sangat banyak dan tumbuh dengan cepat, yang bereksistensi secara paralel dan sama-sama tidak terlacak kecuali melalui lubang sempit eksperimen-eksperimen mekanika kuantum. Di beberapa alam semesta itu saya sudah mati. Di sebagian kecil lainnya, Anda memiliki kumis yang lebat dan seterusnya. Alternatif penafsiran Copenhagen sama absurdnya, tidak mubazir, hanya saja tidak logis. Erwin Schrödinger menyindirnya dengan cerita tentang kucing. Kucing Schrödinger dikurung di dalam kotak dengan mekanisme pembunuhan yang dipicu oleh peristiwa mekanika kuantum. Sebelum kita membuka tutup kotak itu, kita tidak tahu apakah kucing itu mati atau tidak. Akal sehat mengatakan kepada kita bahwa kucing itu pastinya jika tidak mati maka masih hidup di dalam kotak. Interpretasi Copenhagen bertentangan dengan akal sehat, semua yang ada sebelum kita membuka kotak itu adalah probabilitas. Tidak lama setelah kita membuka kotak itu, fungsi gelombang tidak bekerja dan kita dibiarkan dengan satu peristiwa, kucing itu mati, atau kucing itu hidup. Sampai kita membuka kotak, ia tidak mati dan tidak pula hidup. Interpretasi banyak dunia terhadap peristiwa yang sama adalah bahwa di beberapa alam semesta, kucing itu mati. Di alam semesta lainnya kucing itu hidup. Tidak satu pun dari penafsiran ini memuaskan akal sehat dan intuisi manusia. Para fisikawan yang lebih maco tidak peduli. Apa yang penting adalah bahwa matematika berfungsi, dan prediksi-prediksi terpenuhi dalam pengalaman. Sebagian besar dari kita terlalu lemah mengikuti mereka. Kita sepertinya butuh beberapa jenis visualisasi tentang apa sebenarnya yang terjadi. Saya mengerti bahwa Schrödinger awalnya mengajukan eksperimen pikiran tentang kucingnya untuk mengungkapkan apa yang dia pandang sebagai keabsurdan dalam interpretasi Copenhagen. Seorang biolog Louis Wolpert percaya bahwa keganjilan fisika modern adalah puncak gunung es. Berikut ini adalah sebuah contoh favorit. Setiap kali Anda minum segelas air, terbuka peluang bahwa Anda meminum setidaknya satu molekul yang pernah melewati kantung kemih Oliver Cromwell. Ini hanyalah teori probabilitas dasar. Banyaknya molekul per gelas jauh lebih banyak dari jumlah gelas penuh air yang ada di dunia. Maka setiap kali kita meminum segelas penuh, kita memeriksa sejumlah besar molekul air yang ada di dunia. Tentu saja, tidak ada yang istimewa tentang Cromwell, atau kantung jantung kemih. Bukankah Anda baru saja menghirup sebuah atom nitrogen yang pernah dihirup oleh seekor iguanodon di pohon saiket yang tinggi?
Tidakkah Anda senang hidup di dunia di mana sebuah konjektur semacam itu bukan hanya mungkin tetapi Anda memiliki hak untuk mengetahui kenapa? Dan menjelaskannya kepada halayak, bukan sebagai pendapat atau keyakinan Anda tetapi sebagai sesuatu yang ketika mereka memahami penalaran Anda, mereka merasa terpaksa menerimanya. Barangkali aspek inilah yang dimaksud Carl Sagan ketika menjelaskan motifnya menulis The Demon Haunted World. Brain Science bagi saya yang tampak tidak masuk akal. Ketika Anda jatuh cinta, Anda ingin menceritakannya kepada dunia. Buku ini adalah sebuah pernyataan pribadi, yang mencerminkan cinta seumur hidup saya kepada sains. Evolusi kehidupan yang kompleks, yang keberadaannya di alam semesta menuruti hukum-hukum fisika amatlah menakjubkan, atau itu terjadi tidak lain karena fakta bahwa kejutan adalah emosi yang hanya bisa ada dalam otak yang merupakan produk dari proses yang sangat menakjubkan itu. Karenanya, terdapat pengertian antropis di mana eksistensi kita tidak seharusnya mengejutkan. Saya suka menduga bahwa saya berbicara untuk sesama manusia dalam menegaskan bahwa ini benar-benar mengejutkan. Pikirkanlah, di sebuah planet, dan mungkin satu-satunya planet di seluruh semesta ini, molekul-molekul yang normalnya tidak akan menjadi lebih rumit dari sebongkah batu, berkumpul membentuk bongkahan-bongkahan materi seukuran batu dengan kerumitan yang menakjubkan yang mereka mampu berlari, melompat, berenang, terbang, melihat, mendengar, menangkap dan memakan bongkahan-bongkahan bergerak lain. Dalam beberapa kasus mampu berpikir dan merasa, dan jatuh cinta dengan bongkahan-bongkahan materi kompleks lainnya. Sekarang kita mengerti bagaimana trik itu dilakukan, tetapi baru sejak 1859. Sebelum 1859, hal itu tampak sangat-sangat ganjil. Sekarang berkat Darwin, ia hanya agak ganjil. Darwin meraih jendela burka dan mengoyaknya hingga terbuka, membiarkan masuk derasnya pemahaman dengan hal-hal barunya yang memukau, serta kemampuannya meninggikan jiwa manusia, mungkin belum pernah ada sebelumnya jika bukan kesadaran Kopernikan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Katakan padaku, seorang filsuf besar abad 20 Ludwig Wittgenstein pernah bertanya kepada seorang temannya, mengapa orang-orang selalu berkata bahwa adalah hal biasa bagi manusia berasumsi bahwa matahari mengelilingi bumi, bukannya bumi yang berotasi? Temannya menjawab, baiklah, jelas itu karena hal tersebut hanya tampak seolah-olah matahari mengitari bumi. Wittgenstein balas bertanya, akan seperti apakah jika tampak seolah-olah bumilah yang berotasi? Saya kadang-kadang mengutip perkataan Wittgenstein ini dalam beberapa ceramah, dengan harapan para pendengar akan tertawa. Sebaliknya, mereka tampak diam. Dalam dunia yang terbatas ini di mana otak kita berevolusi, objek-objek kecil lebih mungkin bergerak dibandingkan objek-objek besar, yang terlihat sebagai latar background bagi gerakan. Sementara planet bumi ini berotasi, objek-objek yang terlihat besar oleh karena mereka dekat gunung-gunung, pohon-pohon dan bangunan-bangunan, tanah juga semuanya bergerak dengan keselarasan eksak satu sama lain dan selaras dengan sang pengamat, relatif terhadap benda-benda langit seperti matahari dan bintang-bintang. Otak kita yang berevolusi ini memproyeksikan ilusi gerak ke semua itu dan bukannya gunung atau pohon-pohon yang ada di latar depan foreground. Saya sekarang ingin melanjutkan poin yang telah disebutkan di atas, bahwa cara kita melihat dunia, dan alasan mengapa kita mendapati beberapa hal secara intuitif mudah dipahami dan yang lainnya sulit, adalah bahwa otak kita sendiri adalah organ yang berevolusi. Komputer-komputer on board, berevolusi untuk membantu kita bertahan di atas bumi. Saya akan menggunakan sebutan dunia tengah, di mana objek-objek yang diperlukan bagi kebutuhan bertahan hidup kita tidaklah sangat besar dan tidak pula sangat kecil. Sebuah dunia di mana benda-benda diam tidak bergerak atau bergerak lambat dibandingkan kecepatan cahaya. Dan di mana hal-hal yang sangat tidak mungkin bisa dengan leluasa dianggap sebagai mustahil.
Jendela burka mental kita itu sempit karena ia memang tidak perlu diperlebar lagi untuk bisa membimbing nenek moyang kita bertahan hidup. Sains telah mengajarkan kita, bertentangan dengan seluruh intuisi yang berkembang, bahwa benda-benda yang kelihatan padat solid seperti kristal dan batu, itu benar-benar hampir seluruhnya tersusun dari ruang kosong. Ilustrasi yang akrab menggambarkan inti atom seperti lalat di tengah stadium olahraga. Atom berikutnya tepat berada di luar stadium tersebut. Maka batu yang paling keras, paling solid, dan paling padat sebenarnya hampir seluruhnya ruang kosong, hanya partikel-partikel sangat kecil yang begitu jauh terpisah sehingga mereka sebaiknya tidak diperhitungkan. Maka mengapa batu-batu tampak dan terasa solid, padat, dan tidak bisa ditembus? Saya tidak berusaha membayangkan bagaimana Wittgenstein akan menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, sebagai biolog evolusi, saya akan menjawabnya seperti ini. Otak kita berevolusi untuk membantu tubuh kita menemukan cara di dunia berdasarkan skala yang dengannya tubuh-tubuh itu beroperasi. Kita tidak pernah berevolusi untuk menavigasi dunia atom. Jika kita berevolusi demikian, otak kita mungkin akan mempersepsi bebatuan sebagai penuh dengan ruang kosong. Bebatuan terasa keras dan tidak bisa ditembus oleh tangan kita karena tangan kita tidak bisa menembusnya. Alasan tangan kita tidak bisa menembusnya tidak berkaitan dengan ukuran dan keterpisahan partikel-partikel yang membentuk materi. Sebaliknya, ini mesti berkaitan dengan medan-medan gaya yang berhubungan dengan partikel-partikel yang berjauhan dalam materi padat. Adalah berguna bagi otak kita untuk mengkonstruk gagasan seperti soliditas dan ketidaktertembusan impenetrability, karena gagasan tersebut membantu kita menavigasi tubuh kita di dunia di mana objek-objek yang kita sebut padat tidak menempati ruang yang sama satu sama lain. Ada yang sedikit lucu pada poin ini dari The Man Who Stared at Gods oleh John Ronson. Ini adalah kisah nyata. Waktu itu musim panas 1985. Mayor Jenderal Albert Stubblebine III, tengah duduk di belakang meja kerjanya di Arlington, Virginia, dan dia memandangi dinding yang di situ digantungkan banyak penghargaan militer miliknya. Semua itu menceritakan karir yang panjang dan cemerlang. Dia adalah kepala intelijen angkatan bersenjata Amerika Serikat, dengan 16.000 prajurit di bawah komandonya. Dia memandangi tembok di balik penghargaan-penghargaan miliknya. Ada sesuatu yang dia rasa perlu dilakukan walaupun pikiran mengenai itu membuatnya takut. Dia memikirkan pilihan yang harus dia putuskan. Dia bisa tetap di kantornya atau dia bisa pergi memasuki kantor sebelah. Itulah pilihannya. Dan dia telah memutuskan. Dia pergi memasuki kantor sebelah. Dia berdiri, bergerak keluar dari balik meja kerjanya, dan mulai berjalan. Maksudku, pikirnya, tersusun dari apakah atom itu? Sebagian besar dari ruang. Dia mempercepat langkahnya. Terbuat dari apakah atau ini? Dia berpikir, atom-atom. Sekarang dia berjalan pelan. Terbuat dari apakah dinding ini? Dia berpikir, atom-atom. Yang harus saya lakukan adalah memadukan ruang, lalu hidung Jenderal Stubblebine membentur keras dinding kantornya. Sialan, pikirnya, Jenderal Stubblebine mengamuk karena terus gagal berjalan menembus tembok. Persoalannya adalah bahwa dia tidak bisa melakukannya. Mungkin ini hanya soal terlalu banyak pekerjaan bagi dia untuk memusatkan konsentrasi hingga pada level yang disyaratkan. Tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa kemampuan menembus objek-objek suatu hari nanti akan menjadi alat yang lazim di gudang persenjataan intelijen. Dan ketika itu terjadi, apakah terlalu naif mempercayai bahwa hal tersebut akan menandai dimulainya dunia tanpa perang? Siapa yang buang-buang waktu dengan tentara yang bisa melakukan itu? Jenderal Stubblebine dengan tepat digambarkan sebagai pemikir out of the box di website sebuah organisasi yang pada masa pensiunnya, dia jalankan bersama dengan istrinya. Setelah berevolusi di dunia tengah,
secara intuitif kita memahami dengan mudah gagasan seperti, ketika Mayor Jenderal itu bergerak dengan kecepatan medium yang pada kecepatan tersebut objek-objek padat lainnya di dunia tengah bergerak, dan membentur objek padat lainnya di dunia tengah seperti dinding misalnya, gerak majunya terhenti dengan menyakitkan. Otak kita tidak mampu membayangkan seperti apakah menjadi neutrino yang menembus dinding, di dalam celah lebar yang dengannya dinding tersebut sesungguhnya dibentuk. Tidak pula pemahaman kita bisa menerima apa yang terjadi ketika segala sesuatu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Intuisi manusia yang seadanya, yang berevolusi dan terlatih di dunia tengah, bahkan kesulitan mempercayai Galileo ketika dia mengatakan kepada kita bahwa bola meriam dan sehelai bulu, dengan tidak adanya gesekan udara, akan menyentuh tanah pada saat bersamaan ketika jatuh dari menara miring. Hal itu karena di dunia tengah, gesekan udara selalu ada. Jika kita berevolusi di ruang hampa udara, kita mungkin akan mengira bahwa sehelai bulu dan sebuah bola meriam membentur tanah secara bersamaan. Kita adalah pendatang di dunia tengah, dan itu membatasi apa yang mampu kita bayangkan. Jendela sempit pada burka kita hanya mengizinkan kita untuk melihat dunia tengah, kecuali jika kita diberi bakat khusus atau terlatih dengan baik. Ada satu gagasan di mana kita para binatang harus bertahan hidup bukan hanya di dunia tengah tetapi juga di dunia mikroatom dan elektron. Impuls-impuls saraf yang dengannya kita berpikir dan membayangkan itu tergantung pada aktivitas-aktivitas di dunia mikro. Tetapi tidak ada perbuatan apapun yang pernah dilakukan nenek moyang liar kita, tidak ada keputusan apapun yang harus mereka ambil, yang semua itu dipandu oleh pemahaman akan dunia mikro. Jika kita adalah bakteri, yang terus-menerus dihantam gerakan-gerakan termal molekul-molekul, maka itu akan berbeda. Tetapi kita para penghuni dunia tengah terlalu besar untuk mengamati gerakan Brownian. Sama halnya, hidup kita didominasi oleh gaya gravitasi tapi kita hampir lupa pada gaya ringan dari tegangan permukaan. Seekor serangga kecil mungkin membalik prioritas tersebut dan menganggap tegangan permukaan sebagai tidak ringan. Steve Grant, dalam Creation Life How to Make It mengkritik keasyikan kita pada materi itu sendiri. Kita memiliki kecenderungan berpikir bahwa hanya sesuatu-sesuatu yang padat dan bersifat materilah yang merupakan sesuatu yang sesungguhnya. Gelombang-gelombang dengan fluktuasi elektromagnetis dalam ruang hampa seolah-olah tidak nyata. Orang-orang Victorian beranggapan bahwa gelombang mesti menjadi gelombang di dalam beberapa medium material. Medium tersebut tidak diketahui, karena itu mereka mengarangnya dan menyebutnya eter bercahaya. Tapi kita menganggap bahwa materi yang sesungguhnya itu nyaman bagi pemahaman kita hanya karena nenek moyang kita berevolusi untuk bertahan hidup di dunia tengah, di mana materi merupakan konstruksi yang berguna. Di sisi lain, bahkan kita para penghuni dunia tengah dapat melihat bahwa gelombang air adalah benda dengan sesuatu menyerupai realitas batu, walaupun materi pada gelombang air itu terus-menerus berubah. Di dataran Tandus di Tanzania dalam bayang-bayang Old Lengai, Gunung Merapi suci suku Masai, terdapat bukit pasir besar yang dibentuk oleh debu dari letusan tahun 1969. Bentuknya diukir oleh angin. Tapi hal yang paling indah adalah bahwa ia bergerak secara fisik. Itulah yang secara teknis dikenal sebagai barcan, dibaca barkan. Seluruh gunung itu berjalan menyeberangi gurun pasir ke arah barat dengan kecepatan sekitar 17 meter per tahun. Ia mempertahankan bentuk bulan sabitnya dan merayap di sepanjang arah dataran yang berbentuk tumpeng itu. Angin meniup pasir ke atas ngarai yang dangkal. Lalu, ketika butiran pasir menumbuk puncak dataran tersebut, ia jatuh berhamburan ke ngarai yang lebih curam di dalam bulan sabit. Sesungguhnya, bahkan sebuah barcan lebih berupa sesuatu ketimbang gelombang. Sebuah gelombang tampak bergerak horizontal menyeberangi lautan terbuka, tetapi molekul-molekul air bergerak vertikal.
Sama halnya gelombang suara mungkin bergerak dari pembicara ke pendengar, tetapi molekul-molekul udara tidak, itu bisa jadi angin, bukan suara. Steve Grant mengemukakan bahwa Anda dan saya itu lebih mirip gelombang daripada sesuatu yang permanen. Dia mengajak pembacanya untuk memikirkan pengalaman dari masa kecilmu. Sesuatu yang kamu ingat dengan jelas, sesuatu yang bisa kamu lihat, rasakan, bahkan yang mungkin tercium, seolah-olah kamu benar-benar berada di sana. Lagi pula, kamu benar-benar pernah ada di sana waktu itu, bukan? Seberapa berbeda kamu mengingatnya. Tetapi ada berita mengejutkan, kamu tidak ada di sana waktu itu. Tidak satu pun atom yang berada pada tubuhmu sekarang ini pernah ada ketika peristiwa itu terjadi. Materi mengalir dari satu tempat ke tempat lain dan bertemu sementara untuk menjadi kamu. Siapapun kamu, karenanya kamu bukanlah zat yang dengan itu kamu terbuat. Jika itu tidak membuat bulu kudukmu merinding, bacalah lagi, karena ini penting. Sesungguhnya, bukanlah kata yang pantas kita gunakan dengan kepercayaan diri biasa. Jika neutrino memiliki otak yang pernah berevolusi pada nenek moyang seukuran neutrino, maka ia mungkin mengatakan bahwa bebatuan sesungguhnya sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Kita memiliki otak yang berevolusi pada nenek moyang berukuran medium, yang tidak bisa berjalan menembus bebatuan, sehingga kata sesungguhnya dalam dunia kita adalah sesungguhnya yang mengandung arti bahwa batu-batu itu padat. Sesungguhnya, bagi seekor binatang, diartikan apapun sesuai kebutuhan otaknya untuk memandunya bertahan hidup. Dan karena berbagai spesies berbeda hidup di dunia yang berbeda-beda, pastinya akan ada berbagai arti sesungguhnya yang menyulitkan. Apa yang kita pandang sebagai dunia sebenarnya bukanlah dunia nyata yang polos tetapi sebuah model tentang dunia nyata, yang diregulasi dan disesuaikan oleh data indrawi, sebuah model yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga berguna untuk berhubungan dengan dunia nyata. Hakikat model tersebut tergantung pada dari binatang jenis apakah kita ini. Binatang yang terbang membutuhkan jenis dunia yang berbeda dari binatang yang berjalan, memanjat atau berenang. Hewan-hewan pemangsa memerlukan jenis model yang berbeda dari mangsanya, walaupun dunia mereka secara niscaya tumpang tindih. Otak seekor monyet mesti memiliki perangkat lunak yang mampu mensimulasi lalu lintas 3 dimensi cabang-cabang dan batang-batang pohon. Otak seekor serangga air tidak membutuhkan perangkat lunak 3D, karena ia hidup di atas permukaan kolam di sebuah dataran Edwin Ebert. Perangkat lunak seekor tikus tanah untuk mengkonstruk model dunia akan disesuaikan untuk kegunaan di bawah tanah. Tikus tanah botak mungkin memiliki perangkat lunak yang merepresentasikan dunia, mirip dengan yang dimiliki tikus tanah. Tetapi tupai, walaupun ia adalah seekor pengerat seperti tikus tanah, mungkin memiliki perangkat lunak yang lebih mirip dengan yang dimiliki monyet. Saya pernah berspekulasi, dalam The Blind Watch Market dan dalam kesempatan-kesempatan lain, bahwa kelelawar mungkin melihat warna dengan telinga mereka. Model dunia yang dibutuhkan seekor kelelawar untuk dapat menavigasi melalui 3 dimensi dan menangkap serangga, tentunya mirip dengan model yang dibutuhkan seekor burung layang-layang untuk dapat melakukan tugas yang sama. Fakta bahwa kelelawar menggunakan gema untuk memperbarui variabel-variabel dalam modelnya, sementara burung layang-layang menggunakan cahaya, adalah sesuatu yang kebetulan. Kelelawar menggunakan warna-warna yang terlihat seperti merah dan biru, sebagai label-label internal untuk beberapa aspek yang bermanfaat dari gema, mungkin tekstur akustik permukaan. Begitu pula walet menggunakan warna yang sama untuk memberi label pada panjang gelombang panjang dan pendek cahaya. Poinnya adalah bahwa hakikat model tersebut diatur oleh bagaimana ia digunakan ketimbang oleh modalitas sensoris yang digunakan. Pelajaran dari kelelawar adalah ini. Bentuk umum dari model pikiran, kebalikan dari variabel-variabel yang terus-menerus diinput oleh saraf-saraf sensoris adalah penyesuaian dengan cara hidup binatang,
sesuai dengan sayapnya, kakinya dan ekornya. JBS Haldane, dalam artikel tentang dunia-dunia yang mungkin yang sempat saya kutip di atas, mengemukakan sesuatu yang relevan tentang hewan-hewan yang dunianya didominasi oleh bebauan. Dia mencatat bahwa anjing dapat membedakan dua asam lemak volatil yang sangat mirip asam kaprilik dan asam kaproir, masing-masing kadarnya diturunkan hingga 1/1000. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa susunan molekul utama asam kaprilik adalah dua atom karbon yang lebih panjang dari susunan utama asam kaproik. Seekor anjing, menurut dugaan Haldane mungkin mampu menempatkan asam-asam itu dalam susunan berat molekul berdasarkan penciumannya, sebagaimana manusia menempatkan sejumlah kabel piano dalam susunan panjangnya berdasarkan notasi-notasinya. Terdapat asam lemak lain, asam kaprik yang nyaris mirip dengan dua asam tadi kecuali bahwa asam ini memiliki dua atom karbon tambahan pada susunan utamanya. Seekor anjing yang tidak pernah mengenal asam sedrik mungkin tidak akan kesulitan membayangkan baunya ketimbang kita yang mungkin kesulitan membayangkan suara terompet yang memainkan nada satu tangga lebih tinggi dari yang kita dengar sebelumnya. Bagi saya tampak sangat masuk akal, menebak bahwa seekor anjing, atau seekor badak, memperlakukan campuran bebauan seperti paduan nada yang selaras. Mungkin ada berbagai paduan nada. Barangkali bukan melodi, karena melodi terbentuk dari nada-nada yang dimulai dan berakhir secara tiba-tiba dengan tempo yang akurat, tidak seperti bebauan. Atau mungkin anjing dan badak mencium melalui warna. Argumen tersebut mungkin sama berlakunya untuk kelelawar. Sekali lagi, persepsi-persepsi yang kita gambarkan sebagai warna-warna adalah perangkat yang digunakan oleh otak kita untuk melabeli perbedaan-perbedaan penting di dunia luar. Warna-warna yang dipersepsi, para filsuf menyebutnya qualia yakni kualitas-kualitas pada penampakan, tidak memiliki hubungan intrinsik dengan cahaya-cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Semua itu adalah label-label internal yang tersedia bagi otak, ketika ia mengkonstruk modelnya tentang realitas eksternal, untuk membuat pembedaan yang secara khusus sesuai untuk binatang bersangkutan. Dalam kasus kita, atau dalam kasus burung, hal itu merujuk pada cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Dalam kasus kelelawar, dalam spekulasi saya, itu mungkin adalah permukaan-permukaan dengan ciri atau tekstur gema yang berbeda, mungkin merah untuk tekstur licin, biru untuk tekstur lembut, hijau untuk tekstur kasar. Dan pada kasus anjing dan badak, mengapa bukan bebauan saja? Kemampuan membayangkan dunia asing seekor kelelawar atau badak, serangga air atau tikus tanah, bakteri atau kumbang, adalah salah satu keistimewaan yang diberikan sains kepada kita ketika ia menanggalkan burka hitam kita dan menunjukkan lebih banyak hal di luar sana untuk kesenangan kita. Metafor dunia tengah dengan jangkauan fenomena menengah yang kita lihat melalui celah sempit burka kita, berlaku untuk skala-skala dan spektrum-spektrum lain. Kita dapat mengkonstruksi skala ketidakmungkinan, dengan jendela sempit yang sama yang dapat diuji oleh intuisi dan imajinasi kita. Pada satu ujung spektrum ketidakmungkinan adalah peristiwa-peristiwa bisa jadi yang kita sebut mustahil. Mukjizat-mukjizat adalah peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mungkin. Patung Maria mungkin melambai-lambaikan tangannya kepada kita. Atom-atom yang membentuk struktur kristalinnya semuanya bergetar maju mundur. Karena begitu banyaknya atom itu, dan karena tidak ada keserempakan dalam arah geraknya, tangan tersebut sebagaimana kita lihat dalam dunia tengah, tetap tinggal batu yang diam. Tetapi atom-atom yang bergetar di dalam tangan tersebut mungkin kebetulan bergerak dengan arah yang sama pada saat bersamaan, dan lagi, dan lagi. Dalam kasus ini tangan tersebut mungkin akan bergerak, dan kita melihatnya melambai-lambai kepada kita. Itu dapat terjadi, tetapi peluang-peluang yang sebaliknya begitu besar sehingga jika Anda menuliskan angka pada sumbu potong semesta, Anda masih belum selesai menuliskan nol yang cukup hingga saat ini. Kemampuan menghitung peluang-peluang tersebut,
kemampuan menghitung kemustahilan terdekat dan bukannya menyerah putus asa, adalah contoh lain kemurahan yang membebaskan dari sains bagi jiwa manusia. Evolusi di dunia tengah tidak cukup membantu kita menangani peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mungkin. Tetapi dalam besarnya ruang astronomis, atau waktu geologis, peristiwa-peristiwa yang sepertinya mustahil di dunia tengah akhirnya tidak bisa dielakkan. Sains menyingkap jendela sempit itu yang dengannya kita terbiasa melihat spektrum kemungkinan-kemungkinan. Kita dibebaskan oleh kalkulasi dan penalaran untuk mengunjungi wilayah-wilayah kemungkinan yang sebelumnya tampak di luar batas atau dihuni naga-naga. Kita telah memanfaatkan pelebaran jendela ini di bab 4, di mana kita mempertimbangkan ketidakmungkinan asal-usul kehidupan dan betapa peristiwa kimia yang nyaris mustahil sekalipun mesti terjadi asalkan waktu edar planet disiasati. Di mana kita mempertimbangkan spektrum semesta-semesta yang mungkin, yang masing-masing dengan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya, dan keniscayaan antropis penemuan diri kita di salah satu dari sebagian kecil tempat-tempat yang bersahabat. Bagaimanakah kita sebaiknya menafsirkan pernyataan Haldane, lebih aneh dari yang dapat kita duga? Lebih aneh, pada prinsipnya dari yang dapat diduga. Atau sekadar lebih aneh dari yang dapat kita duga, mengingat batas-batas keterlatihan evolusioner otak kita di dunia tengah. Dapatkah kita melalui latihan dan praktik, membebaskan diri kita dari dunia tengah, menyobek burka hitam kita, dan menggapai beberapa pemahaman intuitif, juga matematik, akan sesuatu yang sangat kecil, yang sangat besar, dan sangat cepat? Saya jujur tidak tahu jawabannya, tapi saya bahagia bisa hidup pada saat di mana umat manusia mendorong hingga batas-batas pemahaman. Bahkan lebih bagus lagi, kita mungkin pada akhirnya akan menemukan bahwa batas-batas itu tidak ada. Sekian, terima kasih. Tamat.